Adik-adik, sekarang adik-adik lagi bahagia atau sedang sedih? Nah, sekarang kita akan nyanyikan lagu Aku Bahagia. Kenapa ya? Kenapa bahagia ya? Yuk. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Piur. Buang ke laut, piur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Piur. Ayo tangannya, piur. Buang ke laut, piur, buang ke laut. Sekarang Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur. Kita bikin suara biur yang kuat. 1, 2, 3. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Jadi alasan utama kita bahagia apa? Bukan karena makanannya enak, bukan karena kita dapat mainan baru, bukan. Kita bahagia karena Tuhan Yesus mengangkat beban kita, mengangkat dosa kita dan buang ke laut. Tuing. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Yes! Itu alasannya kita bahagia. Amin. Amin. Nah, Tuhan Yesus mau supaya adik-adik bisa hidup bebas. Jadi caranya gimana? Kita harus memaafkan. Memaafkan, tak punya dendam, jangan disimpan di dalam hati. Kita harus melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mungkin bikin kita sebel. Nah, Tuhan Yesus mau adik-adik hidup bebas hari ini. Oke? Ayo kita nyanyikan lagu nih. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Wow, berapa kali tadi adik-adik? Sekali? No. 3 kali? 7 kali? Berapa kali? 70 kali 7 kali. Banyak banget. Banyak sekali. Kita harus selalu memaafkan. Jangan simpan dendam di hatinya adik-adik, oke? Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Yeah! Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita siap-siap, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu supaya kami bisa hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sudah bawa Alkitabnya? Alkitab Kakek berat sekali. Alkitabnya besar. Nah, oke. Adik-adik ada yang tahu dosa? Dosa itu apa sih? Ayo, ada yang bisa tebak dosa itu apa? Contohnya deh, contoh. Dosa itu misalnya berbohong ya, berbohong. Aku tadi udah ini kok mama, aku udah kerjain PR kok. Ternyata belum. Aku udah makan kok, aku mau makan coklat sekarang. Tadi aku udah makan siang. Berbohong. Itu dosa adik-adik. Dosa contohnya yang lain. Misalnya dosa karena tidak memaafkan. Kita simpan dendam di dalam hati.
aku nggak suka sama orang itu, aku nggak suka sama dia. Kita simpan dendam. Ternyata menyimpan dendam dalam hati itu juga dosa, adik-adik. Tuhan Yesus nggak suka. Dosa itu adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Apakah di sini ada adik-adik atau siapapun yang adik-adik tahu yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangannya. Yang tidak pernah berbuat dosa. Setiap hari hidupnya selalu suci, tidak pernah berbuat dosa. Ada? Nah, di dalam Alkitab, di dalam kitab Roma pasal yang 3 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Apakah hanya orang dewasa yang telah berbuat dosa? Apakah hanya kaum perempuan yang berbuat dosa? Bukan, semua orang, laki-laki, perempuan, orang dewasa, anak-anak kecil, semua telah berbuat dosa. Wah, gawat dong. Nah, kalau misalnya ada yang bilang, saya nggak pernah berbuat dosa, setiap hari saya hidup rohani, setiap hari saya hidup suci, saya tidak pernah berbuat dosa sejak kecil. Itu artinya kita sedang menipu diri sendiri. Karena Alkitab yang mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Adik-adik ada yang ingat 2 minggu lalu Kak Keisha sharing firman Tuhan tentang tempat tinggalnya Tuhan Yesus apa? Surga. Jadi caranya gimana supaya kita bisa ke surga? Kalau misalnya Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa, jadi gimana dong caranya supaya kita bisa masuk surga? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bikin prakarya yuk. Di sini Kak Kisha punya kertas warna biru, kertas HVS. Yang kemarin sudah prakarya di sekolah Minggu Arya Mukti, good. Nah, sekarang bagi adik-adik yang belum tahu cara bikinnya, nih Kak Kisha kasih tahu ya. Jadi pertama dilipat seperti ini. Ayo adik-adik yang punya kertas HVS di rumah, ambil kertas HVS-nya. Ambil juga, kita akan butuh gunting, ya. Oke. Pertama kita lipat seperti ini, dan yang kedua kita lipat ujung ini ke ujung sini, oke? Seperti rumah ya, sudah? Lalu yang ketiga kita akan lipat ini seperti ini. Dan yang terakhir kita akan lipat seperti ini. Tada, oke? Jadi caranya hanya 4 langkah ya, oke? Kalau sudah, ambil guntingnya adik-adik. Kita akan gunting. Setelah digunting, kita akan mendapatkan beberapa bagian. Nah, jadi satu-satunya cara supaya kita bisa bersih dari dosa-dosa kita yang kita lakukan dari kecil sampai saat ini, dan yang mungkin kita akan lakukan di kemudian hari, kita tidak tahu. Satu-satunya cara adik-adik supaya kita bisa bersih dan diselamatkan oleh Tuhan adalah apa ini adik-adik? Ini adalah salib. Jawabannya adalah salib Kristus. Kita hanya bisa selamat dengan cara kita percaya kepada Tuhan Yesus dan pengorbanannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib
Untuk apa? Untuk menebus dosa adik-adik. Tuhan Yesus seharusnya yang dihukum itu orang yang berbuat salah atau orang yang berbuat baik. Seharusnya mana yang dihukum? Seharusnya yang dihukum adalah yang berbuat salah, kan? Tapi karena Tuhan Yesus, karena Allah Bapa di surga sangat mengasihi adik-adik, maka harusnya kita yang dihukum. Tapi Tuhan Yesus menggantikan kita untuk dikorbankan di kayu salib dan menebus dosa-dosa kita. Luar biasa kasihnya Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ya, luar biasa. Jadi satu-satunya cara supaya kita bisa bebas, bisa bersih dari dosa-dosa kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni saya. Oleh kasih karunia-Nya Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Amin. Bagaimana dengan orang-orang yang bebal? Bebal itu apa sih Kak Kesha? Bebal, orang-orang yang bebal adalah orang-orang yang tidak percaya ada Allah. Orang-orang yang tidak percaya ada Allah. Orang-orang yang bebal tidak percaya kepada Allah. Sangat disayangkan. Bagaimana dengan orang-orang yang bebal ini? Orang-orang yang tidak percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Jawabannya ada di sini adik-adik. Di potongan kertas tadi ternyata. Nah, orang-orang yang bebal, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak mencari Tuhan, akan kemana? Akan ke hell. Hell itu apa ya adik-adik? Hell itu adalah neraka. Sangat mengerikan. Kita jangan mau ke neraka ya adik-adik. Kita maunya ke surga. Hell. Nah, jadi adik-adik pilih mana? Adik-adik pilih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dosamu diampuni dan masuk surga, atau mau ke sini? Kak Kesha nggak mau masuk ke hell. No, Kak Kesha nggak mau. Kita pilih Kristus. Kita pilih Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kita untuk bisa ke Bapa, ke surga. Amin. Adik-adik tahu nggak kalau salib atau pengorbanan Tuhan Yesus adalah bukti kasih Tuhan Yesus yang sangat besar untuk kita. Love artinya kasih, kasih Kristus. Bagi adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya adik-adik, puji Tuhan, Kak Kesha bahagia dengarnya. Nah, apakah artinya setelah kita menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita pasti tidak berdosa lagi? Belum tentu. Kadang-kadang tubuh kita ini, daging kita ini pengen melakukan dosa. Aduh, kita kok pengen berbohong, kita kok masih pengen berbuat yang tidak benar di matanya Tuhan. Mengapa itu terjadi? Karena kita masih manusia, karena kita masih hidup di dalam daging. Apakah kita bisa hidup 100% taat kepada Tuhan Yesus dan tidak berdosa lagi? Kira-kira menurut adik-adik gimana? Bisa nggak 100% tidak berdosa lagi? Bisa nggak? Jawabannya adalah sangat mustahil. Sangat-sangat susah. Nah, kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, ayo setiap hari berbuat baik, ayo setiap hari tidak berbuat dosa, kita pasti gagal. Caranya gimana dong? Caranya gimana dong supaya kita bisa hidup berkenan di hadapannya Tuhan? Dengan cara dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan caranya berdoa adik-adik. Ayo, siapa yang malas berdoa? Mulai hari ini harus rajin berdoa. Kalau orang tua adik, mama, papa, malas berdoa,
senangnya main HP, bilang, Mami, Papi, Ibu, Bapak, ayo kita berdoa sama Tuhan Yesus. Itu lebih menguntungkan, karena kita bisa lebih taat sama Tuhan Yesus dan bisa menyenangkan hatinya. Ya, adik-adik, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita pasti gagal. Kita harus mengandalkan Tuhan. Oke deh, orang tua, papa, mama, opa, oma yang ada di rumah, kakak-kakaknya, ayo kita dukung adik-adik kita. Kita dukung anak kita supaya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Walaupun kita misalnya nggak bisa ke gereja, kita susah untuk hadir di kebaktian fisik, ayo kita dekatkan diri kita dengan Tuhan Yesus. Karena itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Oke? Adik-adik, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita minta ampun sama Tuhan Yesus, dan kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini ayat hafalan untuk adik-adik ada di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, adik-adik kalau sudah hafal, direkam video lalu kirim ke Kak Keisha. Nanti kalau yang sudah kirim ke Kak Keisha akan pilih secara acak. Nah, secara acak Kak Keisha nggak bakal pilih kasih ya. Nanti Kak Keisha akan pilih acak. Nah, pemenangnya akan mendapatkan Haribo. Haribo ini adalah gummy bear. Jadi ada yang bentuknya telur, ada yang bentuknya cincin, ada bentuk hati. Haribo dari Malaysia. Sepertinya dari Thailand. Ya, oke. Haribo dari Thailand. Adik-adik, kita sekarang akan menutup kebaktian sekolah minggu online hari ini. Kita lipat tangan, kita berdoa yuk. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus, oke? Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai juru selamatku yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mau hidup bergantung kepada Tuhan Yesus setiap hari. Berkati papa, mama, oma, opa, kakak, abang, semua Tuhan Engkau yang memberkati, supaya kami bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati masa kecil kami, sekolah kami, dan sahabat-sahabat kami, juga guru-guru sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke deh, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.